tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-22 dengan judul Serigala Memangsa Serigala. Dalam seri ke-647 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rasemi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Ate Burhan sebagai Wang Agung, dan Asti Suhastra, pembawa cerita. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Malam jadi begitu menyeramkan. Lolong serigala di kejauhan yang terbawa angin dingin, seolah mengirim berita tentang akan adanya kematian yang mengenaskan. Namun Rakuti menghentikan ayunan tombaknya. Rasemi senang, dia girang dan bersyukur. Terima kasih Rakuti. Aku yakin kau tidak mungkin akan membunuh sahabatmu ini. Terima kasih Rakuti. Kukira tombak itu akan menghunjam ke dadaku. Ternyata kau hanya mengeluarkannya dari warangkanya. Terima kasih Rakuti. Kau memang sahabat yang tahu belas kasihan. Aku bersyukur pada Sang Hyang Widiwasa karena Kau tidak merampas nyawaku yang cuma selembar ini, Rakuti. Terima kasih, Rakuti. Kau memberiku kesempatan untuk menikmati sinar matahari esok pagi. Terima kasih, sahabatku. Terima kasih. Rakuti, apa yang akan kau lakukan, Rakuti? Mengapa kau putar-putar tombakmu seperti itu?
Kau tidak bermaksud menikamku, bukan? Rakuti, jangan Rakuti. Jangan kau takuti aku seperti itu, Rakuti. Rakuti. Kau dengar, Rakuti? Ya. Sekalipun aku juga mempunyai cita-cita menjadi seorang penguasa, tapi aku mempunyai cara yang berbeda. Tapi bukan berarti aku meremehkan caramu. Dalam hal ini kita tidak bersaing dan juga tidak bermusuhan. Belum tentu kita berhasil meraih cita-cita itu. Tapi kalau kita bekerja sama, ya, siapa tahu salah seorang di antara kita berhasil. Akulah yang akan berhasil, Rasmi. Dengan kekuatanku, daya-daya kesaktianku yang dahsyat, aku pasti berhasil menjadi raja. Ya. Mudah-mudahan saja begitu, sahabat. Aku tidak kecewa jika kau yang menjadi Raja Majapahit. Tapi dengar dulu penjelasanku ini. Yang pertama, aku juga membutuhkan seorang guru. Tapi bukan guru ilmu kesaktian, melainkan guru ilmu pengetahuan. Apa gunanya ilmu pengetahuan? Kau hanya akan kerja sia-sia, Rasmi. Waktumu hanya akan terbuang percuma. Aku kira tidak begitu, sahabat. Aku percaya sekali ilmu pengetahuan sangat besar manfaatnya untuk manusia. Dengan ilmu pengetahuan yang kumiliki, dengan mempunyai wawasan yang luas, aku bisa melihat segala persoalan secara gamblang. Aku bukan lagi menjadi manusia kerdil. Itulah sebabnya kau lihat sendiri. Di ruangan kerjaku banyak sekali terdapat buku-buku lontar. Dan aku memperlakukan buku-buku itu dengan hormat. Karena apa? Karena aku memang sangat menghormati ilmu pengetahuan. Dan dengan sendirinya, aku juga harus menghormati empu-empu yang telah menulis buku pengetahuan itu. Buku-buku itu adalah guruku, Rakuti. Kau pernah membaca salah satu buku simpananku itu, bukan? Ya, aku pernah membaca salah satu bukumu. Buku yang mana? Aku hanya membacanya sekilas saja. Aku tidak begitu senang membaca aksara-aksara. Kalau tidak salah, buku itu berjudul Raja Niti. Bagus. Buku yang bagus. Raja Niti adalah buku karya Empu Raganata. Buku itu berisi petunjuk-petunjuk ataupun pengalaman-pengalaman. Juga nasihat-nasihat, petua-petua, dan berbagai macam rumusan tentang cara mencapai puncak kekuasaan. Ya, Raja Niti. Raja adalah lambang kekuasaan, sedangkan Niti adalah ilmu pengetahuan. Rasmi, lalu apa langkahmu selanjutnya? Apa yang akan kau kerjakan setelah menekuni buku-buku itu? Langkahku selanjutnya tentu saja harus meninggalkan rumah ini. Aku harus meninggalkan buku-buku itu dan membuktikan kebenarannya di dalam kehidupan. Aku akan mencocokkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang kupelajari dari buku-buku itu ke dalam kenyataan hidupku yang sesungguhnya. Selanjutnya? Dan selanjutnya, aku akan melamar menjadi pegawai atau penggawa kerajaan Majapahit. Penggawa kerajaan? Iya. Kau ingin menjadi raja? Dan kau juga ingin menjadi penggawa kerajaan? Bagaimana ini, Rasmi? Apa maksudmu? Maksudku ialah supaya aku bisa menjadi orang dalam istana. Nah, dengan menjadi orang dalam, aku akan bisa mengerti seluk-beluk istana Majapahit, Rakuti. Aku akan bisa memahami kelemahannya ataupun kelebihannya. Dan untuk itu, aku harus bisa menduduki jabatan penting di dalam tubuh pemerintahan Majapahit. Begitu. Jadi kau memilih cara seperti itu? Ya, itulah cara. Kukira caramu sedikit bertele-tele, Rasmi. Cara yang kutempuh tidak bisa dipisahkan dari akal sehat. Permainan siasat, permainan tipu muslihat. Ya, pokoknya serba berhubungan dengan kecerdasan pikiran. Apakah kau tidak membutuhkan kekuatan sama sekali? Dengar, Rakuti. Ya? Kau tentu pernah mendengar siapa itu Ramapati. Ramapati juga adalah seorang yang sangat berpengaruh di Majapahit. Bahkan kekuasaannya boleh dikatakan hampir menyamai kekuasaan Prabu Jayanegara. Dia bukanlah orang yang sakti. Dia sama sekali tidak dicaya. Tapi dia mampu mengerahkan kekuatan pasukan yang dahsyat. Itu semua adalah berkat perjuangannya. Berkat segala macam siasatnya. Dan berkat kemahirannya mencari kedudukan. Baiklah, Rasmi. Memang benar. Jalan kita berbeda jauh. Bagiku jalan yang kau tempuh sungguh jelimet. Sangat banyak lika-likunya.
aku akan menempuh jalan yang lebih mudah, lebih terang-terangan. Dan ini memang cocok dengan watak serta sikapku. Iya. Baiklah, Rasmi. Sekarang aku benar-benar mohon pamit. Terima kasih atas segala kebaikanmu. Selamat tinggal. Rakuti, sadarlah Rakuti. Kita bersahabat, Rakuti. Kita bersahabat, bukan? Jangan, Rakuti, jangan. Jangan kau rampas nyawaku, Rakuti. Aku mohon, Rakuti. Jangan, Rakuti. Jangan. Kasihanilah aku, Rakuti. Jangan bunuh aku. Jangan, Rakuti. Aku mohon, kasihanilah aku. Rakuti, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku, Rakuti. Aku sahabatmu, Rakuti. Kita sudah seperti saudara, bukan? Jangan bunuh aku, Rakuti. Jangan. Aku mohon. Jangan kau bunuh aku, Rakuti. Apapun kehendakmu akan kulaksanakan, Rakuti. Tapi jangan bunuh aku, Rakuti. Jangan. Mendekati Rasmi. Tombak di tangannya terus berputar-putar membelah kabut malam. Suaranya yang berdesing menebar hawa pembunuhan. Rasmi terus merintih-rintih mohon belas kasihan sahabatnya. Rakuti! Antara rintih dan suara kesiur tombak menjadi irama yang mengerikan. Rakuti terus melangkah perlahan mendekati Rasmi yang sudah tidak dipandang lagi sebagai sahabatnya. Di mata Rakuti, sosok yang terikat tak berdaya di pohon itu adalah lawan tangguh yang mau tak mau harus dibinasakan demi keamanan cita-citanya menjadi Raja Majapahit. Jangan, Rakuti. Jangan. Jangan, Rakuti. Rakuti. Jangan kau lakukan itu, Rakuti. Jangan, Rakuti. Tidak. Jangan. Tidak, Rakuti. Jangan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sekejap saja, hanya dalam waktu sekejap dan sesingkat itu, berakhirlah suatu persahabatan yang panjang. Malam semakin menyeramkan, desah angin seolah mengantar kepergian arwah sahabatnya, meninggalkan raganya. Rakuti terpaku di tempatnya, mata tombak Padmayoni berlumur darah. Mata Rakuti tak berkedip. Ia memandang jasad yang meringkuk tak bergerak dengan tatapan kosong, hampa.
Perlahan tubuh Rakuti melorot jatuh, tersimpuh berlutut di depan jasad yang diam meringkuk tak bergerak. Persahabatan sekian puluh tahun telah berakhir. Teman seperjalanan dan seperjuangan telah pergi dan tak akan kembali lagi. Rakuti merunduk. Disentuhnya tubuh yang mulai dingin itu. Dirabahnya wajah yang pucat pias itu. Rasemi benar-benar telah pergi. Rasemi? Rasemi! Yang ditanya tak menjawab. Matanya yang membuka menatap kosong, hampa. Sekali lagi disentuhnya pundak yang meringkuk itu. Tetapi tetap saja diam tak bergeming. Tubuh itu tetap terikat kuat di sebatang pohon besar. Rakuti tidak puas. Diguncang-guncangkannya tubuh yang diam itu. Rasemi! Rasemi! Kenapa kau diam saja? Ayo, jawablah pertanyaanku. Berkatalah apa saja, Rasemi. Lagi-lagi tubuh itu diam, meski diguncang-guncang minta jawaban. Sementara angin bertiup semakin dingin. Kabut tebal semakin turun mengurung suasana sekelilingnya. Kini yang nampak hanya bayang-bayang dua sosok tubuh. Yang satu diam tak bergeming, dan yang satu lagi bergerak-gerak tanpa irama yang pasti. Rasemi, kenapa kau diam saja? Ayo, bicaralah Rasemi. 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 Ayo, bicaralah padaku. Jangan kau diam saja, Rasemi. Oh, Rasemi. 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 Kau benar-benar tak mau menjawab pertanyaanku. Kenapa, Rasemi? Kenapa? Katakanlah. Jangan diam saja seperti itu. Ayo, Rasemi. Jawablah. Rasemi, mengapa kau diam seperti itu? Mengapa, Rasemi? Kau tak mau lagi bicara denganku? Kau marah padaku, Rasemi? Ayolah, aku ini sahabatmu, Rasemi. Teman seperjalanan dan seperjuangan. Teman sama-sama di desa Ganding. Rasemi. Rasemi. Jangan menatapku seperti itu. Jangan. Tatapan matamu bukanlah tatapan persahabatan. Tatapan matamu adalah tatapan menyimpan dendam. Tidak, Rasemi. Tidak. Jangan kau dendam padaku. Jangan. Aku ini sahabat dekatmu. Bukankah kita sama-sama berjuang di Majapahit? Bukankah kita berjanji saling mengisi, saling membantu? Tapi mengapa kau menatapku seperti itu? Aku ngeri, Rasemi. Aku ngeri. Aku takut kau tatap seperti itu. Rasemi. Jangan memandangku seperti itu. Jangan melihatku tanpa berkedip. Aku tak tahan memandang sorot mata seperti itu. Jangan memandangku seperti itu. Rasemi. Mengapa kau diam saja, Rasemi? Aku tidak tahan kau diamkan terus seperti itu.
Rasemi! Rasemi! Rakuti. Sudahlah. Dia sudah tidak ada lagi. Rasemi sudah meninggalkan kita selama-lamanya. Dia tidak mungkin kembali lagi. Rasemi! Dia sudah tidak bernyawa lagi. Percuma kau ajak bicara. Dia tidak akan mendengar dan tidak akan menjawabmu. Sudah, Rakuti. Jangan kau sesali. Tak perlu kau tangisi. Dia tidak akan kembali, biarpun kau menangis siang dan malam. Rasemi mati, Guru. Ya, Rasemi mati. Kenapa kau harus mati, Rasemi? Sampai hati benar kau tinggalkan sahabatmu ini, Rasemi. Tega sekali kau tinggalkan aku berjuang sendirian di Majapahit. Rasemi. Ternyata kau bukan sahabatku lagi. Kau meninggalkan aku sendirian. Kau bukan sahabatku, Rasemi. Kalau kau benar-benar berjiwa sahabat dan setia kawan, tak mungkin kau pergi duluan seperti ini. Di mana jiwa setia kawanmu? Di mana rasa persahabatanmu? Di mana, Rasemi? Di mana? Rakuti, sudahlah. Sadarlah, Rakuti. Tidak baik menangis seperti itu. Bukankah dia tewas karena tikaman senjatamu sendiri? Tikaman tombak Patmayonimu. Tidak. Aku tidak bermaksud membunuhnya, Guru. Sungguh, aku tidak bermaksud membunuhnya. Aku cuma mengibas-ibaskan tombakku. Aku tidak menikapkan tombak itu. Tidak. Aku cuma main-main. Rasemi. Aku cuma main-main. Tidak lebih, tidak kurang. Aku cuma main-main, Rasemi. Rasemi. Jangan mati, Rasemi. Kau tidak setia kepadaku. Apa arti persahabatan kalau aku ternyata kau tinggalkan mati? Apalagi yang kau sesali, Rakuti? Semuanya sudah lewat, sudah berlalu. Rasemi. Kau harus bisa melihat kenyataan yang ada, bahwa kau ingin menjadi raja. Itu adalah kenyataan dari cita-citamu. Dan bahwa pintu kini sudah semakin terbuka. Jangan mati, Rasemi. Ini juga adalah kenyataan. Kau tentu tidak akan melalaikan kenyataan yang selama ini kau idam-idamkan, bukan? Nah, bangkitlah. Bangkit dan majulah. Tinggalkan semua perasaan-perasaan yang melemahkan semangat dan sikap hidupmu. Ayo bicaralah, Kalau kau terus tenggelam dalam kedukaan yang dangkal begini, cita-cita menjadi Raja Majapahit hanya tinggal isapan jempol belaka. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rasemi melayang jiwanya oleh tikaman tombak Patmayoni yang bertubi-tubi. Persahabatan yang terbina sekian tahun silam habis sudah hanya dalam waktu sekejap. Mata tombak masih berlumur darah. Tiba-tiba Rakuti tersentak, seperti tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Tubuhnya segera melorot jatuh lunglai, tersimpuh di depan jasad Rasemi yang dia meringkuk tak bergerak. Tidak, Guru. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Oh, Rasemi. Hanya kau sahabatku satu-satunya. Hanya kau orang yang tahu siapa Rakuti dan bagaimana Rakuti. Oh, Guru. Aku tidak bermaksud membunuhnya, Guru. Tidak.
Aku cuma mengibas-ibaskan tombakku. Tapi aku tidak berniat membunuhnya. Rasemi, aku cuma main-main. Tidak lebih, tidak kurang. Sungguh. Jangan mati, Rasemi. Jangan. Apalah arti persahabatan kalau aku kau tinggal mati seperti ini? Tidak perlu lagi kau sesali, Rakuti. Semuanya sudah lewat, sudah berlalu. Yang belum lewat adalah masa depanmu, hari depanmu. Dan itu yang harus kau selamatkan. Kau harus bisa melihat kenyataan, Rakuti. Kenyataan dari cita-citamu. Bahwa kau ingin jadi Raja Majapahit. Dan bahwa kini pintu sudah semakin terbuka lebar. Mengapa harus menangis seperti itu? Ayo, bangkitlah. Berdiri dan melangkah maju. Tinggalkan semua perasaan dangkal yang hanya akan membuat lemah sikap hidupmu. Jalan harus ditempuh, Rakuti. Dan jalan itu sekarang sudah lapang. Rasemi. Rakuti, melihatlah jauh ke depan. Matahari pagi sebentar lagi akan datang. Hari baru akan menantang. Dan kau tidak mungkin diam terus di sini, bukan? Songsonglah hari esokmu yang sudah nampak di depan mata. Rengkuhlah. Jangan menangisi yang sudah tidak ada. Rasemi. Rakuti. Rasemi. Sekarang perintang nomor 1 dalam hidupmu sudah lenyap. Tetapi bukan berarti perintang-perintang lain tidak ada. Ingatlah, Rakuti. Majapahit sebentar lagi ada dalam genggamanmu. Kekuasaan tertinggi di negeri ini sebentar lagi akan berpindah ke tanganmu. Nah, bukankah kekuasaan tertinggi itu yang selama ini kau idam-idamkan? Jangan mati, Rasemi. Bukankah kekuasaan itu adalah kebahagiaan? Kau ingin bahagia, bukan? Nah, ayolah. Kita kembali ke Wisma. Mumpung hari belum terang. Mari segera kembali ke Wisma. Jangan sampai ada orang melihat kita di sini, Rakuti. Ayolah. Rakuti tetap diam tersimpuh di depan jasad sahabatnya. Ada rasa enggan meninggalkan tempat itu. Perlahan air mata yang menetes itu diusapnya. Wong Agung menyentuh bahunya, lalu perlahan membimbingnya berdiri. Sebelum melangkah, Wong Agung mengusap wajah Rasemi, dan terkatuplah mata yang tadi membelalak. Sebentar kemudian keduanya telah melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Setelah peristiwa tewasnya Rasemi di tangannya, Rakuti sekarang ini nampak lain dari hari yang sudah-sudah. Dia menjadi pendiam, tapi penuh perhitungan. Matanya selalu memandang penuh selidik pada siapa saja yang diajaknya bicara. Gerak-gerik penuh kewaspadaan. Siang itu, seperti biasa, Rakuti tengah berbicara dengan Wong Agung gurunya. Rasemi telah tewas di tanganku sendiri. Ini merupakan pengorbanan yang mau tidak mau kulakukan demi jalannya semua rencana dan cita-cita. Terus terang, aku merasa kehilangan, sekaligus merasa terbebas. Itu betul, Rakuti. Kau memang akan merasa sangat kehilangan. Tetapi apalah artinya kehilangan itu kalau kau bandingkan dengan cita-citamu? Meski Rasemi tak ada lagi di sampingmu, tapi masih ada aku di belakangmu.
Apa kehadiranku mengganggumu, Rakuti? Tidak. Justru kehadiranmu sangat membantuku. Selain sebagai guru, kau juga adalah orang tuaku. Terima kasih, Rakuti. Kalau kehadiranku masih bisa kau terima dengan senang hati. Bagiku, Rakuti, tak ada lagi kesenangan seorang guru selain melihat muridnya berhasil mencapai satu cita-cita. Juga tidak ada kebanggaan lain sebagai orang tua, kecuali melihat anaknya berhasil mewujudkan keinginannya. Aku ini cuma orang tua, Rakuti. Apalagi yang bisa dilakukan orang tua kalau bukan membantu dan menolong apa yang diingini anaknya. Selain Rasemi, masih ada yang mesti disingkirkan, Guru. Iya, aku tahu, aku mengerti. Sebab lawan-lawanmu bukan cuma Rasemi seorang. Masih banyak orang-orang yang menjadi penghalang langkahmu. Dan mereka harus kita sikat. Iya. Bekas anak-anak asuh Ramapati yang lain masih merupakan tanda tanya, Guru. Apakah mereka memihakku atau berada di kubu lawan? Mereka belum bisa diketahui dengan jelas landasan berpijaknya. Siapa saja yang meragukan, jangan lagi ditimbang-timbang, Rakuti. Sebab kawan bisa saja menjadi lawan. Bukankah kau punya sikap lebih baik mendahului daripada didahului? Di dalam situasi seperti ini, sangat sulit mengetahui secara jelas siapa kawan, siapa lawan. Sebab itu, percayalah pada dirimu sendiri. Yakinlah akan apa saja yang akan kau perbuat. Jangan ragu-ragu. Iya, aku memang tidak mau didahului oleh siapapun. Bagus. Ini sikap hidup yang bagus. Nah, dengan sendirinya sekarang kau pasti sudah bisa menduga-duga siapa yang kira-kira paling berbahaya. Oh iya. Iya. Aku pernah dicegat oleh Rawedeng dan Rayui. Mengapa bukan mereka saja yang diambil lebih dulu? Ya. Pendapatku juga berbicara begitu, Guru. Mereka sudah terlanjur tahu seluk-beluk rencana pemberontakan. Aku khawatir apa yang mereka dengar semakin menyebar dari mulut ke mulut. Dan kalau ini terjadi, kita bisa patah di tengah jalan. Dan itu tidak boleh terjadi, Kuti. Benar, Guru. Kita harus bisa menghentikan dan membungkam mulut mereka. Lalu, dari kedua orang itu, siapa yang terlebih dulu harus diambil? Rawedeng. Iya, dia yang paling kuanggap berbahaya dibanding yang lain. Kapan itu harus kulaksanakan, Kuti? Nanti malam. Seperti langkah pertama. Hilangkan jejak sedikit pun. Jangan sampai siapapun tahu gerakan kita. Aku paham, Rakuti. Bergerak tanpa suara. Bagus. Laksanakan itu nanti malam. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Malam merambat perlahan-lahan. Sepi turun merambah bumi. Bulan separuh di langit biru berteman bintang yang berkedip-kedip lembut. Malam itu tak ada angin berhembus. Hawa panas membuat orang-orang tidak betah berada di dalam rumah. Mereka umumnya hanya duduk-duduk saja di serambi pendopo sambil menikmati pemandangan yang ada.
Begitu juga Rawedeng dan Nyai Lalita Grata, istrinya. Keduanya hanya duduk di serambi pendopo sambil menikmati minuman sari buah. Panas sekali udara malam ini, Nyai. Ya, maka aku buatkan Kakang minuman sari buah ini untuk menyegarkan badan. Heran. Biasanya tidak seperti ini. Sampai-sampai mau tidur pun susah. Barangkali mandi air dingin dulu, Kang. Biar segar dan enak tidurmu. Nanti sakit malah bikin kau repot, Nyai. Aku kan istrimu, Kang. Tidak mungkin akan merasa repot. Wong ya sudah tugas dan kewajibanku kok. Tapi sepertinya kok ada perasaan lain, Kang? Perasaan apa, Nyai? Aku kan istrimu. Tentu aku tahu apa yang sekarang ini ada dalam hatimu, Kang. Tidak, Nyai. Tidak ada perasaan apa-apa. Kecuali udara panas malam ini. Sepertinya kau sedang resah. Kau tampak gelisah. Ada apa, Kang? Mungkin ada yang tidak beres dan mengganggu pikiranmu. Tidak, Nyai. Benar. Aku tidak memikirkan apa-apa. Mengapa kau tidak bersikap terbuka pada istrimu sendiri, Kang? Iya. Sebenarnya tidak ada apa-apa, Nyai. Cuma aku merasakan udara panas ini begitu menyiksa sekali. Mau tidur pun tidak bisa. Selain itu? Iya. Aku memang selalu merasa gelisah belakangan ini. Terutama tentang... Tentang apa, Kang? Kenapa berhenti? Tidak. Tidak ada apa-apa, Nyai. Kau benar-benar ingin menyimpan rahasia dengan istrimu, Kang. Istrimu sendiri. Kau mulai tidak mau bersikap jujur pada istrimu. Tidak, Nyai. Bukan itu maksudku. Lantas apa? Rasanya tidak perlu kau tahu, Nyai. Ini urusan laki-laki. Urusan laki-laki? Oh, jadi begitu ya? Bagus. Urusan laki-laki. Urusan laki-laki, apalagi kalau bukan soal perempuan. Nyai. Ya, mengaku saja terus terang. Kalau kau sekarang sudah punya istri simpanan, istri yang lebih muda, lebih cantik, lebih menggairahkan, dan lebih... Cukup, Nyai, cukup. Percayalah, Nyai. Aku bukan laki-laki seperti katamu itu. Aku bukan laki-laki murahan yang gampang tergiur melihat perempuan. Kalau memang tidak seperti yang kukatakan, kenapa kau ragu-ragu dan takut menceritakannya? Baiklah, Nyai. Akan aku katakan apa yang membuatku gelisah dan was-was. Kau pernah kuajak bersama Rayuyu dan istrinya ke pusat pendidikan calon tanda, bukan? Nah, sebenarnya aku dan Rayuyu ada urusan penting yang menyangkut keselamatan kita, Nyai. Keselamatan kita, Kakang? Iya, keselamatan kita dan Rayuyu sekeluarga. Oh, apakah Gusti Prabu masih mencurigaimu? Justru bukan dari Gusti Prabu, Nyai. Lantas dari mana, Kakang? Dari Rakuti. Rakuti? Aku khawatir Rakuti pada akhir. Tetapi niat dan cita-citanya itu dibarengi dengan tindakan, Nyai. Tindakan untuk memberontak terhadap pemerintahan Gusti Prabu. Jadi Rakuti akan memberontak? Simpan kata-kata ini, Nyai. Iya. Jangan sampai siapapun mendengarnya. Ya, Kakang. Salah-salah, kita sendiri dinyatakan ikut terlibat. Kita sekarang ini dalam posisi serba sulit, Nyai. Posisi yang terjepit. Pantaslah, Kakang. Kalau kau belakangan ini selalu kelihatan gelisah dan was-was. Iya, Nyai. Sekali lagi, jangan beritahukan kepada siapa-siapa tentang ucapan Rakuti itu. Iya. Baik, Kakang. Baik.
akan kusimpan dalam hati. Tidak akan kukatakan pada siapapun. Malam semakin larut. Jengkrik berdendang semakin ramai. Bulan separuh di langit biru tertutup awan hitam. Sepi kian menyeramkan dengan lolongan serigala yang terdengar bersahutan. Meski sayup-sayup, namun suara itu seperti membawa berita akan datangnya kematian yang tak terduga. Nyai, kalau kau sudah mengantuk, tidurlah. Biar aku sendirian saja. Aku ingin menemani Kakang sampai kapanpun. Tidak, Nyai. Jangan. Nanti kau masuk angin. Pergilah tidur. Aku mau keluar halaman sebentar menghirup udara segar. Di dalam rasanya sumpek benar. Kakang, rasanya aneh benar malam ini. Aku takut terjadi sesuatu pada diri Kakang. Jangan berpikiran yang bukan-bukan, Nyai. Aku tidak apa-apa. Sudahlah. Kalau mengantuk, pergilah tidur. Entah mengapa, malam ini aku ingin sekali dekat-dekat dengan Kakang. Nyai, sekali lagi jangan bicara yang tidak-tidak. Aku cuma mau keluar halaman pendopo saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, toh banyak prajurit jaga di sekitar wisma kita. Apa yang ditakuti, Nyai? Entahlah, Kakang. Aku sendiri tidak tahu mengapa tidak ingin jauh-jauh darimu. Apa kau tidak percaya pada para prajurit jaga, Nyai? Aku tidak tahu, Kakang. Sepertinya aku sangsi pada mereka. Manusia kan ada lengahnya, Kang. Sudahlah, Nyai. Jangan bikin hatiku ikut was-was. Percayalah saja pada kekuasaan Sang Hyang Widi bahwa malam ini tidak akan terjadi apa-apa. Sekarang berangkatlah tidur, Nyai. Sebentar kemudian aku akan menyusul. Baiklah. Hati-hati, Kakang. Nyai Lalita Grata beranjak masuk ke ruang bilik tidurnya. Sementara Rawedeng melangkah keluar pendopo untuk menghirup udara segar malam itu di halaman pendopo. 1-2 orang prajurit nampak simpang siur menjalankan tugas jaganya. Rawedeng merasa lega ada di halaman pendopo. Dihirupnya dalam-dalam udara malam yang segar. Dia tengadahkan kepalanya ke langit biru. Burung malam melintas dengan tenangnya. Bulan separuh mulai bersinar keperakan karena awan hitam yang tadi menutupi telah terbang di bawah angin malam. Rawedeng tidak sadar ada sesosok bayangan hitam tengah mengintai dari wuwungan atap wisma. Bagus, Rawedeng. Bagus. Berdirilah terus di situ. Jangan kemana-mana, supaya aku tidak sulit meringkusmu. Hei, pengawal-pengawal. Kalian tidak perlu berada di dekat tuanmu itu. Agar kalian tidak kena getahnya. Aku cuma butuh Rawedeng seorang. Kalian tak perlu melibatkan diri atau mencampuri urusanku. Wong Agung mengendap-endap di atas wuwungan atap wisma Rawedeng. Beberapa prajurit jaga yang berseliweran di bawah tak ada yang tahu bahwa di atas mereka seseorang tengah mengincar tuannya. Sementara Rawedeng masih saja berdiri di halaman pendopo tanpa rasa curiga ataupun was-was. Nah, berhasilkah Wong Agung melaksanakan tugas yang diberikan Rakuti dengan mulus? Atau prajurit penjaga keburu memergokinya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah